Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini, saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita lakukan bersama-sama. Saya berikan judul Arti Penyertaan Tuhan. Saya ambil dalam bacaan Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat 27. Izinkan saya untuk membaca perikop ini supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati, terlebih yang melakukannya dalam hidup kita. Saudara, kita sebagai manusia tentu mengalami banyak pergumulan dalam hidup kita. Pergumulan-pergumulan yang kita alami tidak jarang membuat kita bertanya-tanya, apa arti penyertaan Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan masalah ini datang kepadaku? Atau mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mengganggu pikiran kita. Sebagai bentuk ketidakpuasan kita akan penyertaan Tuhan. Sebagai bentuk keraguan kita akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan menyertai orang Israel dalam bentuk tiang awan pada siang hari sehingga mereka tidak kepanasan, dan tiang api pada malam hari sehingga mereka tetap mengalami kehangatan dan penerangan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, meskipun Tuhan menyertai mereka begitu sempurna melalui tiang awan dan tiang api tadi, di dalam Keluaran pasal 15 yang kita baca tadi, mereka tetap menghadapi masalah, yaitu tidak mendapatkan air. Bahkan air yang mereka dapatkan pun di Mara itu pahit rasanya. Lantas apa penyertaan Tuhan? Apa arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya penyertaan Tuhan itu berarti bahwa Dia ada bersama dengan kita. Artinya penyertaan Tuhan bukan berarti masalah itu tidak ada. Masalah pergumulan itu tetap ada dalam hidup kita sebagai manusia dan orang percaya, meskipun Tuhan menyertai kita. Karena apa Bapak Saudara? Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita tanpa lubang dan tanpa batu, bahwa hidup kita ini tanpa badai. Tapi satu yang Tuhan janjikan, Dia ada bersama dengan kita. Percayalah kita, ketika Tuhan bersama dengan kita, setajam apapun kerikil yang menghalangi jalan kita, sehebat apapun badai yang menerpa hidup kita, maka kita akan bisa mengatasinya, terbang bersama dengan Tuhan bagaikan Raja Wali. Lalu penyertaan Tuhan juga berbicara tentang Tuhan yang mau memberitakan ketetapan-ketetapannya. Tuhan yang mau menyatakan isi hatinya kepada kita. Jadi penyertaan Tuhan berarti Tuhan itu ingin menyatakan firman-Nya, kehendak-Nya kepada kita. Ketika kita sekarang ini masih Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca, renungan yang kita baca,
itu pun merupakan bentuk kehadiran Tuhan bagi kita. Karena apa? Tuhan masih rindu memberitakan ketetapannya, firman-Nya kepada kita. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil kesempatan itu sebagai bentuk kesempatan yang indah di mana Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Nah, jadi penyertaan Tuhan itu bukan berarti hidup kita selalu berkelimpahan atau berkecukupan. Jangan pernah mengukur penyertaan Tuhan dengan materi yang kita punya atau materi yang tidak kita punya. Artinya, ketika kita merasa memiliki materi yang banyak dalam hidup kita, kita merasa penyertaan Tuhan sempurna. Sebaliknya, ketika kita melihat materi dalam hidup kita mungkin tidak banyak atau mungkin kita mengalami kekurangan, lantas kita berkata bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Bukanlah demikian. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi bukankah firman Tuhan berkata bahwa Dia turut bekerja sama dengan kita? Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita mengerti bersama-sama bahwa arti penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Arti penyertaan Tuhan adalah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, menolong kita. Dia datang mau menyatakan isi hatinya kepada kita dengan firman-Nya. Oleh sebab itu, mari, penyertaan Tuhan berarti Tuhan selalu ada menolong kita, umat-umat yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.